Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Enggak usah berkelit bajingan itu artinya adalah orang yang dicintai Tuhan. Enggak usah berkelit begitulah. Bilang aja memang saya maksudkan bajingan tolol, memang itu saya memang kasar. Seharusnya kalau orang udah pada taraf dia kan setahu saya itu hal mendasar dalam filsafat bahwa akhirnya kita menyadari bahwa setiap orang punya kebenarannya sendiri-sendiri dan kita harus rendah hati. Kadang-kadang agak sulit untuk bisa mendapatkan pencerahan menjadi orang bijak ketika dikelilingi oleh orang-orang populis. Yang memang semangat pragmatismenya sangat tinggi, kadang-kadang mendapatkan tepuk tangan, dukungan dan lain sebagainya. Orang itu suka kemudian lupa diri. Ustadz, lagi ada berita rame nih. Siap. Dari kemarin udah berapa hari. Tentang? Soal Rocky Gerung. Yang katanya ada yang bilang menghina Jokowi, membuli atau bagaimana. Ada yang bilang, ini kalau kata Rocky sama presidennya. Saya bukan menghina pribadi, saya ngomong presiden soal jabatan. Kritik jabatan presiden. Kalau Ustadz lihat gimana tuh rame-rame? Oh iya, tentu kalimat yang diungkapkan oleh Rocky Gerung itu pasti mengundang respon banyak orang pasti, dan faktanya memang begitu. Karena memang dia menyampaikan sesuatu yang mungkin dia bermaksud mengkritik, tapi kalimat atau kata yang dia pilih itu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia terutama itu tidak pantas untuk diucapkan di muka umum. Kalimat bajingan tolol, penipu dan lain sebagainya. Itu tentu tidak layak. Bukan kalimat kritik lah ya, bukan istilah kritik gitu ya. Ya, kalau mengkritik itu kan beda. Kalau mengkritik itu kan bisa disampaikan dengan cara-cara yang baik, tapi betul-betul memberikan satu koreksi terhadap kebijakan atau apapun, dan itu harus menggunakan data-data yang betul-betul valid gitu. Dan kritik yang baik ya tanpa harus dibumbui dengan kalimat-kalimat yang kasar. Yang kemudian malah menjadi kontraproduktif, tidak mendapatkan dukungan positif, karena orang akan marah gitu loh. Walaupun dalam hal ini kita tahu Pak Presiden Jokowi santai saja, bukan cuma Pak Presiden, anaknya pun Mas Gibran juga menganggap itu hal yang sepele gitu loh. Oh iya, menarik ya. Maksudnya mereka ini aja biasa gitu. Biasa Pak Jokowi aja. kemarin kan bilang hal kecil lah, saya kerja aja gitu. Ya betul, dan itu sangat baik. Ngapain juga menanggapi hal-hal semacam itu kan begitu. Tapi kalau Ustadz sendiri ngomong, kalau misalnya ada orang, kalau Rocky tadi kan tendensinya mengkritik lah ya. Kalau tadi dibilang kritik pakai data dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau Rocky ini kan selama ini diposisikan dan memosisikan diri itu kayak kalau akademisi ya bukan ya, tapi intelektual lah. Intelektual. Kalau intelektual itu sendiri kan kira-kira gimana sih ininya kalau ngeritik itu dia ada kode semacam kayak kode etik atau apa gitu Ustadz, biasanya gimana sih? Ya kalau orang mengaku sebagai intelektual yang betul-betul intelektual ya tentu dia juga harus mempertimbangkan berbagai hal, bukan cuma kecerdasannya, bukan cuma pengetahuannya, tapi juga dia harus berpikir tentang bagaimana apa yang akan dia sampaikan itu bisa diterima orang gitu. Tentu aspek sikap bijaksana, pilihan kata dan lain sebagainya juga harus dipertimbangkan. Buat apa kita mengkritik orang walaupun kritik kita itu benar, tapi dengan cara-cara yang kemudian orang jadi marah, jadi tersinggung. Iya benar juga ya. Apalagi kita ya mohon maaf lah kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan, ya kita harus bisa mengambil hati. Maka perlu juga umpamanya kalau kita memang betul-betul ingin ikut memberikan saran, masukan atau kritik, ya bisa dengan cara-cara yang lebih soft, umpamanya minta ketemu, berbincang dan lain sebagainya, bukan dengan teriak-teriak. Walaupun yang teriak-teriak juga nggak apa-apa, walaupun kemudian ya resiko kalau menggunakan kata yang dianggap kasar kemudian mendapatkan respon yang ini kan kasar juga. Yang jadi perdebatan kan soalnya adalah bahwa ini salah satunya aspeknya adalah berdebat ini ngomongnya Jokowi sebagai pribadi atau Jokowi sebagai presiden. Kalau Rocky kan klaim sebagai presiden, sebagai sebuah jabatan gitu. Tapi dia sendiri dalam kalimat itu kalau dicek itu satu tarikan napas dia ngomong itu dengan bajingan tolol itu kan dia bilang Jokowi dan keluarganya. Nah ini kan udah bukan menyangkut jabatan lagi kalau udah keluarganya kan. Ini kan udah artinya sudah menyangkut kehidupan privasi dan lain sebagainya. Kalau Ustadz melihat misalnya ini
Pak Jokowi sebagai presiden dan sebagai pribadi itu mestinya dipisahkan atau gimana kalau kita mengkritik itu? Ya sebetulnya kalau kita mengkritik ya harus karena dia sebagai presiden bukan ya, sebagai betul, pribadi. Kalau sebagai pribadi bukan presiden, orang kan nggak punya kewenangan apa-apa. Iya. Yang punya kewenangan itu kan karena dia punya jabatan. Betul. Dan inilah yang kemudian harus kita kontrol di satu sisi. Kalau memang dia memberikan atau membuat kebijakan yang baik ya kita apresiasi. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang baik ya kita kritik. Gitu. Nah, Ustadz, kalau saya sih sebetulnya saya ngikutin perjalanan Rocky sebagai seorang intelektual itu udah lumayan lama. Betul. Dia kan sebetulnya seorang peminat filsafat yang tajam. Betul. Bacaannya luas dan lain sebagainya. Tapi memang saya ada mengamati kecenderungan dari dulu sebelum dia jadi influencer politik. Seringkali memang menyebut nama orang itu dengan tendensi kita mendapat kesan dia meremehkan gitu. Kalau menyebut nama orang. Rocky itu ada kesan gitu, ya si Anu gitu ya. Ada kesan sering kesan gitu. Nah ini yang menurut saya kok kemarin kelihatan kayak begitu tuh dia ketika menyebut Pak Jokowi gitu. Jadi begini, orang itu kalau merasa dirinya memiliki kecerdasan, wawasan, merasa lebih pintar dari orang lain. Dan dia punya keinginan atau obsesi untuk menularkan kecerdasan dan kepintarannya kepada orang lain. Maka dia harus menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Dan juga dia harus bersikap baik. Jangan kemudian punya niat atau punya obsesi ingin mencerdaskan tapi menghina, melecehkan, merendahkan orang lain. Sering banget tuh dia. Nah itu tidak akan tercapai apa yang dia inginkan gitu loh. Jangan-jangan kalau diingatkan kok tidak bisa. Apalagi yang marah umpamanya banyak tapi dia masih tetap merasa tidak salah dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa disebut sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Padahal dia kalau gangguan jiwa. Iya. Padahal dia kalau katakanlah bilang iya saya memang kepleset, sorry ya, saya minta maaf pada Pak Jokowi atau apa gitu. Itu sebetulnya standar aja ya Ustadz ya. Nggak akan menurunkan harga diri lah. Betul. Khususnya kalimat bajingan tolol yang dia lontarkan, dia juga akan kemudian istilahnya itu agak ngeles ya bahwa di beberapa media massa itu beliau si Rocky ini malah mengatakan bajingan itu adalah orang yang dicintai Tuhan. Saya memang kata bajingan itu pernah memiliki makna positif. Bahkan dalam sejarahnya itu kan bajingan itu asal katanya dari nama orang. Mbah Jingan. Mbah Jingan ini pekerjaannya adalah sais gerobak yang penariknya itu bukan kuda tapi sapi. Dan dia bermanfaat sekali buat masyarakat. Karena kendaraan itu dipakai untuk ngangkut hasil perkebunan, hasil sawah dan lain sebagainya. Nah, yang menarik Mbah Jingan ini walaupun kerja untuk melayani masyarakat, dia selalu taat ibadah gitu. Maka karena dia taat ibadahlah dia dianggap orang yang dicintai oleh Tuhan. Nah, dari kata Mbah Jingan itulah kemudian mengalami perubahan jadi bajingan. Betul pernah mengalami makna yang positif. Tapi yang namanya kata itu selalu mengalami pergeseran makna. Khususnya kata bajingan. Dulu pernah, tapi di zaman sekarang kita ngomong di jalanan, "Weh, bajingan lu." Kira-kira orang marah gak? Iya, artinya secara histori kita tidak membantah itu. Tapi itu dua hal yang berbeda. Beda, apalagi kita lihat sejarah. Dari konteks dia mengatakan pertama Jokowi pergi ke Cina untuk menyelamatkan dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan kita. Bajingan, tolol. Itu namanya sudah nggak mungkin kata bajingan dalam konteks ucapannya itu diartikan sebagai orang yang dicintai Tuhan. Itu sudah tidak mungkin. Yang kita lihat dari kecenderungan Rocky itu kan kalau ya tadi yang kita bilang soal karakter dia yang seperti ada tendensi gampang merendahkan orang, gampang memaki dan lain sebagainya. Sebetulnya ini kan kontradiktif dengan bidang yang dia gelut di filsafat. Betul. Seharusnya kalau orang udah pada taraf dia kan setahu saya itu hal mendasar dalam filsafat bahwa akhirnya kita menyadari bahwa setiap orang punya kebenarannya sendiri-sendiri dan kita harus rendah hati. Betul. Makanya kalau mau dalam Islam terutama ya orang memang kan harus pinter ya orang dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu. Kalau di dunia pesantren ya kita dulu diajarkan fikih, kemudian juga tauhid, kemudian usul fikih dan lain sebagainya. Itu semua olah pikir itu isinya. Kayak usul fikih itu kan filsafat hukum. Kemudian tauhid juga ada logika di situ. Teologi. Itu olah pikir, filsafat ya. Tapi kemudian supaya kecerdasan dan kepintaran itu tidak menyebabkan orang terjerumus pada kesombongan,
diarahkan ke ilmu tasawuf. Ah. Ilmu tasawuf itulah yang mengajarkan orang untuk bijaksana, karena di dalamnya ada proses orang membersihkan diri dari sombong, angkuh, serakah, kemudian menghiasi diri dengan rendah hati dan lain sebagainya. Tadi diajarkan sebagai bukan siapa-siapa di tasawuf gitu ya. Ya artinya saya juga tidak setuju dengan orang yang bertasawuf sebelum pinter gitu loh. Harus pinter dulu baru bertasawuf gitu loh. Ini berpasangan semuanya. Berpasangan. Karena tasawuf yang benar itu adalah tasawuf yang didasari oleh ilmu-ilmu yang penting itu sebelum orang terjun ke dunia tasawuf. Ini mungkin kepleset itu Ustadz ya. Ya karena dia ya nggak tahu, saya kan dia status agamanya juga kita nggak tahu. Tapi tasawuf itu kan soal spiritualitas. Sebetulnya semua ajaran agama itu mengajarkan soal spiritualitas. Iya, pola-polanya sebetulnya mirip. Inilah mengajarkan hal yang ya kebaikan, apa rendah hati sama lah. Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Nah ini maksud saya, jadi kalau kayak ya dia kalau selama ini di frame atau memosisikan dirinya sebagai pakar filsafat kan, kemudian ini problemnya justru malah problem dasar bahwa dia belum bisa menganggap orang lain juga barangkali memegang kebenarannya sendiri. Ini kok jadi kayak anak mahasiswa baru belajar filsafat yang lihat semua orang nggak paham nih, nggak ada yang paham nih, goblok semua nih. Itu kayak pesilat baru belajar silat satu jurus dua jurus. Artinya begitu melihat orang bawaannya mau mentil kalau istilah orang Betawi, ya nggak? Iya benar. Karena baru belajar sejurus dua jurus, jadi orang disalah-salahin, dibego-begoin dan lain sebagainya. Dikit-dikit udah mau kita tahu kalau pendekar udah menguasai berbagai jurus, justru kalau jalan tuh santai. Ditantang orang pun kadang-kadang dia tidak meladeni. Karena apa? Dia sadar betul bahwa saya orang terlatih pesilat itu. Saya kan pernah akrab juga di dunia tinju. Jadi petinju-petinju profesional kalau sudah bergaul di tengah masyarakat umum tuh mereka itu rata-rata punya bekal batin. Artinya lu tuh orang terlatih. Sehingga harus bisa lebih mengontrol diri dibanding orang yang tidak terlatih. Karena keterlatihan Anda, kalau Anda gunakan untuk sembarangan, itu bisa berbahaya buat orang lain. Iya. Termasuk ketika orang umpamanya punya kewenangan megang senjata api. Itu kan secara mental harus dibina dulu. Jangan orang megang senjata api, entah polisi, entah siapa, tapi mentalnya belum ditata sehingga jadi begini-begini, tantang-tenteng dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ilmu. Maka saya sering menyamakan ya antara orang belajar ilmu itu dengan belajar silat. Kalau yang 1-2 jurus itu biasanya memang tengil kalau kata orang Betawi. Melihat orang melotot gitu. Tapi kalau dia sudah ahli, menguasai berbagai jurus, justru merunduk. Nah, disinilah tepat sekali apa yang kita kenal dengan istilah filsafat padi itu. Tapi memang penting sekali, lepas dari apapun agama kita, apapun keyakinan kita, setelah kita berjuang melakukan pengembaraan intelektual, masuklah ke dunia sufistik itu, ya kan? Dunia di mana mengajarkan kita itu untuk rendah hati, tidak sombong. Artinya kemudian menjadi orang bijak. Maka ada istilah bijak bestari itu setelah mengalami pencerahan itu. Oke. Jadi justru itu ya, kita kembali lagi jadi setelah mengalami pengembaraan intelektual atau apa tadi keilmuan gitu ya. Justru kita kembali lagi menjadi orang biasa. Orang normal pada umumnya. Tapi gitu ya. Memang kadang-kadang agak sulit untuk bisa mendapatkan pencerahan menjadi orang bijak ketika dikelilingi oleh orang-orang populis. Yang memang semangat pragmatismenya sangat tinggi. Kadang-kadang mendapatkan tepuk tangan, dukungan dan lain sebagainya. Orang itu suka kemudian lupa diri. Baru DM aja udah gitu. Seneng banget. Karena terlalu banyak dipuji, dikagumi, akhirnya suka lupa diri. Dan itu hal yang biasa. Maka sebetulnya ketika khilaf baiknya minta maaf aja. Udah, ngaku aja. Ngaku aja maaf gitu. Atau gentle sekalian, nggak usah berkelit kemudian bajingan itu adalah. Iya, emang saya maksudnya itu. Gitu. Nggak usah berkelit, bajingan itu artinya adalah orang yang dicintai Tuhan. Nggak usah berkelit begitulah. Bilang aja memang saya maksudkan bajingan tolol, memang itu saya memang kasar, saya memang istilahnya mengkritik dengan cara yang kasar gitu, dan saya siap mempertanggungjawabkan. Kalau memang mau begitu ya begitu. Sekaligus. Justru saya mau menarik perhatian orang supaya kritik saya didengar misalnya gitu ya. Harusnya gitu aja langsung, atau minta maaf sekalian. Kritik itu nggak penting didengar orang, yang penting didengar oleh orang yang punya kewenangan gitu loh. Sip. Oke, terima kasih Ustadz buat diskusinya kali ini. Kita ketemu lagi di Jadi Gini Pak Ustadz episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.